Salat yang memiliki 2 tasyahud, 2 tahiyat, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa duduk pertama itu iftirash dan duduk terakhir itu tawarruk. Duduk iftirash maksudnya duduk di atas telapak kaki kiri dengan menegakkan telapak kaki kanan. Itu namanya iftirash. Jadi kita duduk di atas telapak kaki kiri. Jadi kaki kiri ditidurkan telapaknya dan duduk di atas telapaknya. Kemudian telapak kaki kanan itu ditegakkan. Ditegakkan. Ini namanya duduk iftirash. Di tasyahud awal. Di tasyahud akhir, tasyahud kedua, itu dengan duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Yaitu duduk tawarruk itu adalah dengan memasukkan telapak kaki kiri di bawah betis kaki kanan. Dan menegakkan kaki kanan. Telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk di atas pantat. Duduk di atas pantat. Artinya duduknya pantatnya ini kandas di lantai. Kandas di lantai. Iya. Ini duduk tasyahud akhir. Jadi tidak di atas telapak kaki kiri. Tapi dia di lantai. Dia di lantai pantatnya. Alhamdulillah. Ini yang dipilih oleh mayoritas. Ini yang dipilih oleh mayoritas ulama rahimahumullah. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi. Beliau berkata, "Ana kuntu ahfadukum li sholati Rasulillah." Saya adalah orang yang paling hafal sholat Rasulullah dari kalian. Ra'aituhu idza kabbara ja'ala yadayhi hida'a mankibai. Dia ceritakan dari awal. Saya melihat Nabi apabila bertakbir, maka beliau menjadikan kedua tangannya, beliau angkat sejajar dengan kedua bahunya. Sejajar dengan kedua bahunya. Wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatai. Kalau ruku, beliau kokohkan tangannya ke lututnya. Itu dia tekan lututnya dengan telapak tangannya. Telapak tangan pas di lutut. Dia tekan. Tsumma hasara dhahrahu. Kemudian beliau luruskan punggungnya. Fa idza rafa'a ra'sahu istawa. Kalau beliau angkat naik dari ruku, beliau lurus. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai setiap persendian itu kembali kepada tempatnya. Fa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarish wala qabidihima. Masya Allah. Apabila beliau sujud, Nabi tidak meletakkan tangannya iftirash, melantai. Sebagian orang kalau sujud, dia lantaikan telapak tangannya itu sampai ke siku. Tidak boleh. Iya. Itu ada larangannya. Ada larangannya. Jadi siku itu diangkat. Yang kena lantai hanya telapak tangan. Telapak tangan saja. Sikunya dinaikkan. Dan beliau tidak qabid. Tidak merapatkan di perut juga. Tidak merapatkannya di perut juga. Artinya tidak rapat ke lantai. Tidak rapat juga ke perut. Tidak rapat juga ke perut. Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblah. Dan beliau menghadapkan ujung kakinya yaitu jari kaki itu ke arah kiblat. Jadi kaki juga bagian belakang kalau kita sujud itu ditekan. Ujungnya mengarah ke kiblat, jarinya itu ke arah kiblat. Itu ke arah wajah. Iya, ke arah wajah. Itu Nabi ini sholatnya Nabi. Kalau dia ini lihat betul sholatnya Nabi.
Bahkan dia bilang, saya hafal. Saya perhatikan sholatnya Nabi. Jadi kalau kita sholat seperti sholat Nabi, begini modelnya. Iya. Sekarang mulailah menjelaskan duduknya. Fa'idha jalasa fi rak'atain. Apabila beliau duduk di 2 rakaat pertama. Jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Ini yang kita bilang tadi duduk iftirash. Beliau duduk di atas telapak kaki kiri dan menancapkan telapak kaki kanan. Ini duduk iftirash tadi. Iya. Wa idza jalasa fi rak'atil akhirah. Apabila beliau duduk di rakaat akhir. Apabila beliau duduk di rakaat akhir. Qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Maka beliau memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanan dan menegakkan kaki kanannya dan beliau duduk pada tempat duduknya, yaitu duduknya di pantatnya ini kena lantai. Pantatnya ini kena lantai. Iya. Ini yang disebutkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu terkait dengan tahiyatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dipakai oleh mayoritas. Kalau sholatnya memiliki 2 tasyahud. Bagaimana kalau memiliki 1 tasyahud? Nah, ini yang diperselisihkan. Para ulama berselisih pendapat terkait dengan cara duduk tasyahud. Iya. Saat sholat itu hanya memiliki 1 tasyahud. Pendapat pertama, ini merupakan ya, pendapat dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Jadi 2 ulama madhab. Imam Malik, Imam Syafi'i. Pada duduk tasyahud yang penting akhir. 1 ataupun 2 tasyahud. Itu tawarruk. Itu tawarruk. Tidak iftirash. Pendapat ini dalilnya adalah apa? Dalilnya hadits Abu Humaid As-Sa'idi tadi yang saya baca. Karena lafadznya begini. Lafadznya wa idza jalasi fi raka'atil akhirah. Kalau duduk di rakaat akhir, itu pendalilannya. Kalau duduk di rakaat akhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra, maka dia memasukkan kaki kirinya di bawah kaki kanannya dan menancapkan yang lain. Tawarruk. Ini dalil mereka. Jadi bahasanya Abu Humaid apa? Belum tidak bilang tasyahud kedua. Belum bilang duduk di terakhir. Duduk di terakhir. Itu dalil mereka. Dan ini dalil mereka paling kuatnya. Yang mengatakan duduk tawarruk di solat yang memiliki 1 tasyahud. Di solat yang memiliki 1 tasyahud. Sementara di sana ada ulama yang berpendapat lain, mayoritas. Selain tadi, selain Imam Malik, selain Imam Syafi'i. Mayoritas ahli fikih berpendapat solat yang memiliki 1 tasyahud itu duduknya iftirash. Bukan tawarruk. Bukan tawarruk. Apa dalil mereka? Dalil mereka pertama ada hadits Wa'il bin Hujur yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Imam Nasa'i. Wa'il bin Hujur berkata, "Ra'aitu jalasa faftarasha rijlahul yusra." Saya melihat Nabi duduk, beliau menyilangkan kaki kirinya, yaitu duduk iftirash. Maka Nabi duduk iftirash. Iya, duduk iftirash. Mana pendapat yang kuat? Tentunya pendapat mayoritas duduk iftirash. Kenapa? Karena dalil yang dipakai oleh pendapat pertama yang mengatakan duduk tawarruk, itu hadits Abu Humaid menjelaskan apa? Salat yang memiliki 2 tasyahud atau 1? Paham maksudnya? Jadi dalil yang dipakai memang sahih
Dalil yang dipakai oleh pendapat yang pertama yang mengatakan tawarruk itu hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Hadits Abu Humaid As-Sa'idi menjelaskan 1 kali tasyahud atau 2, kan begitu. Kan tidak cocok kita berdalil dengan pendalilan hadits yang menjelaskan 2 kali tasyahud pada solat yang memiliki 1 kali tasyahud. Maka lebih tepat hadits Abu Wa'il Ibnu Hujur yang memang menjelaskan Nabi duduk di tasyahudnya. Nabi duduk di tasyahudnya. Dan pendapat mayoritas inilah yang kuat. Kalau kita mau duduk tahiyat pada solat yang memiliki 1 kali tasyahud, maka kita duduk iftirash. Kita duduk iftirash. Tahu duduk iftirash? Dengan duduk di atas telapak kaki kiri dan kaki kanan itu ditancapkan. Banyak orang bermudahan. Bahkan di kita, di santri, banyak tidak mempedulikan duduk tahiyat dan duduk antara 2 sujud. Padahal mudah sekali. Menegakkan kaki kanan itu mudah. Dan duduk di atas telapak kaki kiri itu mudah. Tapi banyak orang tidak melakukannya. Kenapa? Karena mereka tidak mau pahala. Apa-apa lagi. Iya. Memang ini masalahnya sunnah. Tapi sebagian orang menganggap sunnah itu seperti pengertian mubah. Saya ingatkan antum dan teman-teman sekalian pengertian sunnah. Apa definisinya sunnah? Sunnah artinya ma'amara bihi syari'u la ala sabilil ilzam. Itu definisi sunnah. Apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak wajib. Jadi sunnah itu diperintahkan. Mirip dengan pengertian wajib. Antum tahu nggak pengertian wajib? Sebagian orang mempraktekkan sunnah itu seperti mubah. Pengertian wajib, wajib dulu saja. Pengertian wajib. Wajib adalah ma'amara bihi syari'u ala sabilil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat secara harus. Itu wajib. Perintah dan harus dilakukan. Sunnah ma'amara bihi syari'u la ala wajil ilzam. Apa yang diperintahkan oleh syariat tapi tidak diharuskan. Artinya pengertian wajib sama sunnah itu sama. Apa yang diperintahkan oleh syariat sama-sama diperintahkan. Sebagian orang mengamalkan sunnah itu seperti pengertian mubah. Tahu mubah? Mubah itu adalah pengertiannya ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun bidatihi. Ini harus kita paham pengertian-pengertian dasar seperti ini. Mubah itu adalah apa yang tidak terkait dengan perintah dan tidak terkait dengan larangan. Itu dibilang mubah. Jadi mubah itulah yang bebas kita lakukan atau tidak. Itu mubah. Kalau sunnah diperintahkan. Jadi sebagian orang seakan-akan sunnah itu mubah. Dibilang kan sunnah ji. Yang kita bisa bilang begitu itu mubah. Mubah itu bisa lakukan, bisa tidak. Karena tidak ada perintah, tidak ada larangan. Sementara sunnah diperintahkan. Apalagi kita penuntut ilmu. Apalagi kita penuntut ilmu. Apalagi kita orang dilihat. Orang yang dilihat oleh orang. Iya. Orang datang ke sini misalnya. Kajian. Dia lihat santri tidak duduk iftirash. Duduk saja di atas kedua telapak kakinya. Nabi tidak pernah melakukan itu. Kalau duduk. Iya. Walaupun sah salat. Dan kalau kita duduk bersila saja. Tidak iftirash, tidak tawarruk. Duduk bersila kita dalam tasyahud. Sah salat. Tapi kita tidak sesuai sunnah. Iya. Tidak sesuai sunnah. Jadi orang yang melihat seakan-akan, oh kayaknya sunnah itu kan, itu muridnya Ustaz Ubaid. Kan orang melihat gerakan. Orang awam itu tidak lihat dalil, itu masalahnya. Orang awam itu mencontoh orang yang kelihatannya soleh. Antum harus paham itu orang awam. Jadi kalau dilihat itu orang baik, orang awam itu langsung contoh. Langsung mencontoh. Iya, makanya zalatul alim itu bahaya.
kesalahan yang orang kelihatan alim itu bahaya. Karena orang awam langsung mencontoh perbuatannya antum. Jadi hati-hati. Walaupun sunnah. Tapi iya, kita praktekkan sesuai dengan yang Nabi lakukan. Apalagi Nabi telah katakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah sebagaimana kalian melihat saya salat. Sebagaimana kalian melihat saya salat. Ini yang patut diperhatikan. Karena belakangan akhir-akhir ini banyak orang yang menyepelekan sesuatu karena sunnah. Karena dia bilang sunnah. Seakan-akan pengertian sunnah itu adalah mubah. Tidak terkait dengan perintah, tidak terkait dengan larangan. Tidak, sunnah itu diperintah. Cuman kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Dan kita tentunya tidak dapat pahala. Tidak dapat pahala. Ini supaya kita tidak bermudahan masalah dalam perkara sholat. Dalam perkara sholat. Ini terkait dengan cara duduknya. Dan ini berlaku umum perempuan dan laki-laki. Tidak ada perbedaan di dalam hal ini. Ya, dalam masalah cara duduk tadi. Masalah cara duduk tadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kita cukupkan dulu. Masih ada nanti posisi tangan. Ini baru kakinya. Baru cara duduk terkait dengan kakinya. Nanti ada posisi tangannya. Kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahualam. Alhamdulillah telah kita dengarkan tadi pemaparan materi dari Al-Ustadz. Kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam. Untuk teman-teman yang hadir, yang ingin mengirimkan pertanyaan atau ingin bertanya, silakan diangkat tangannya, kemudian akan dipersilakan menuju mic yang telah disediakan. Dan untuk teman Ayub yang menyaksikan program ini secara live, bisa mengirimkan pertanyaan terbaik Anda melalui kolom komentar channel YouTube dan laman Facebook @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Di @AbuYusufUbaidBimaOfficial. Dan kesempatan pertama kita berikan kepada ikhwah di sini. Silakan, ada yang mau bertanya? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Kapan kita diharuskan duduk iftirash ketika tahiyat? Kapan kita disunahkan duduk iftirash ketika tahiyat dan duduk tawarruk, Ustadz? Assalamualaikum. Bapak hadir tadi? Hadir Ustadz, tapi Itulah yang saya ngomong dari tadi. Ustadz masih belum paham. Tadi saya bilang berdasarkan pendapat mayoritas. Jika sholatnya 2 tasyahudnya, duhur, asar, maghrib, isya, itu kan 2 tasyahud. 2 tasyahudnya. Maka mayoritas membedakan antara awal dan akhir. Dalil hadits Abu Humaid. Ya, kalau awal iftirash, kalau akhir tawarruk. Mayoritas. Kalau tasyahudnya memiliki 1 tasyahud, solatnya memiliki 1 tasyahud, seperti solat subuh, atau solat-solat semua yang memiliki 1 tasyahud, witir misalnya, solat-solat sunnah yang dilakukan 2-2, itu diperselisihkan. Imam Malik dan Imam Syafi'i tawarruk. Tawarruk. Berdalil dengan hadits Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi kita ulang materi 2 kali ini ya. Iya.
Jadi Imam Malik, Imam Syafi'i tawarruk. Karena menurut mereka yang penting tasyahud akhir. Tidak dilihat dari tasyahudnya berapa. Kapan tasyahud akhir? Pokoknya tawarruk. Dalilnya hadits Abu Humaid. Yang tadi kita baca juga di tasyahud yang 2. Sementara mayoritas ulama fikih, kalau hanya satu tasyahudnya iftirash. Tidak tawarruk. Berdalil dengan hadits Wa'il ibn Hujur. Riwayat Imam Ahmad dan selainnya. Bahwa Nabi melakukan iftirash. Mana yang kuat? Tentunya pendapat mayoritas. Karena dalil dari Imam Syafi'i dan Imam Malik itu hadits Abu Humaid As-Sa'idi yang menerangkan sholat 2 tasyahud. Jadi tidak cocok dipakai. Walaupun lafadznya duduk di akhir. Tapi kan duduk di akhir maksudnya yang kedua. Yang kedua. Karena 2 tasyahudnya. Seperti itu Bapak. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi? Ya silakan. Bismillah. Bagaimana terkait dengan orang yang sholat dalam keadaan sempit tempatnya, misalnya dia ingin duduk tawarruk tapi tidak cukup tempat, bolehkah duduk iftirash dan apakah tetap mendapat pahala sunnah duduk tawarruk? Baik, itu namanya udzur. Jadi untuk melakukan sunnah itu tentunya kalau tidak ada penghalang. Jika ada penghalang tidak boleh. Misalnya kita dengan duduk tawarruk sementara tempatnya sempit akan menduduki teman di tetangga kita. Nanti tetangga kita menderita, oh ngapa ini bebannya kita tahan. Itu namanya sudah ada penghalang. Penghalang. Iya, kita melakukan sunnah itu sama dengan melakukan yang wajib. Terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalang. Tidak ada penghalang. Kalau ada syaratnya, kemudian ada penghalang, kita tidak lakukan. Dan kita tetap dapat pahala kalau kita memang niatkan duduk tawarruk. Cuman kita tidak bisa lakukan karena adanya penghalang. Tetap dapat pahala sunnah. Wallahualam. Dan sebenarnya ini masalah biasa terjadi di orang-orang yang lebar kakinya saat berdiri. Itu dia tidak samakan dengan badannya. Seharusnya kan dia sudah ukur. Ini badanku ini gemuk. Harusnya dia kasih lebar lagi kakinya. Tapi dia kasih sempit. Sehingga saat duduk di bawah. Dia duduk imami temannya di samping. Seharusnya kan dia ukur badannya. Jadi kalau badan lebar mohon maaf. Ya, badannya agak lebar sedikit. Ya kasih lebar juga kakinya. Supaya nanti luas di bawah ketika turun. Iya. Luas di bawah. Supaya nanti bisa duduk iftirash, bisa duduk tawarruk, dengan kita sudah atur lebar kaki. Lebar kaki saat berdiri. Sebagai orang Masya Allah, sholat kakinya rapat begini. Jadi orang sebelah juga setengah mati. Mana kakinya ini? Dia rapat sekali. Jadi dia tidak rapatkan ke teman ke sebelah. Rapat sendiri. Iya. Akhirnya nanti dia turun karena temannya sudah maju sekali. Turun sepe mami ke bawah. Tahu di sepe mami? Iya. Setengah mati orang di samping. Kata Nabi, layinu bi aidi ikhwanikum. Lemah lembutlah di samping teman kalian. Di antara lemah lembut adalah kita mengatur badan tak ukur. Iya. Bagaimana supaya ya nanti diduduk itu pas. Wallahualam. Jazakumullah. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya? Ada? Silakan. Tes. Tes. Bismillah. Ustadz mau tanya, apakah ada dalil khusus ketika kita sujud itu kaki dirapatkan? Ketika sujud. Ada dalil. Telah lewat bersama kita. Hadits Aisyah.
Hadits Aisyah. Sahih. Iya, Muslim. Bahwa beliau pernah mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam gelap. Beliau raba-raba, maka jatuhlah satu telapak tangan beliau kedua telapak kaki Nabi. Ini yang dipakai. Jadi telapak tangannya itu satu telapak tangan kena dua telapak kaki Nabi yang sedang berdiri. Telapak kakinya. Kata para ulama, satu telapak tangan kena dua telapak kaki. Ini menunjukkan bahwa waktu sujud Nabi apa? Rapatkan. Itu dalil yang mereka pakai. Allah alam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Masih ada? Kalau tidak ada, kita baca pertanyaan yang masuk di sini. Ini terkait sholat taubat, Ustaz. Bismillah. Apakah setiap ingin taubat dari maksiat harus sholat taubat baru dikatakan taubat? Kapan waktu pelaksanaan sholat taubat dan bagaimana tata caranya, Ustaz? Kalau dibilang harus, tidak. Karena sholat sunnah, sholat taubat itu sunnah. Dibilang sholat sunnah. 2 rakaat. Ya, sholat sunnah 2 rakaat. Tidak harus. Tidak ada kata harus. Karena kalau kita bilang harus, berarti hukumnya adalah apa? Wajib. Hukumnya adalah wajib. Yang benarnya tidak diwajibkan. Dalilnya adalah hadits Abu Bakar ya radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min 'abdin yudnibu dzamban fayuhsinu tuhur thumma yakumu fayusalli rak'atain thumma yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Masya Allah. Ini dalil yang dipakai. Hadits Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa kemudian dia bertoharo dengan baik. Itu dia berwudu. Jatuh dalam dosa kemudian dia berwudu dengan baik, dengan sempurna. Kemudian dia berdiri melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian meminta ampun kepada Allah. Kecuali Allah akan mengampuninya. Di sini terdapat langsung. Disunahkan sholat taubat. Sunnah. Sholat taubat. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita melakukan sholat taubat 2 rakaat. 2 rakaat. Waktunya tidak disebutkan. Ini sholat sunnah mutlak namanya. Tidak ada disebutkan waktunya. Sehingga kalau ini adalah sholat sunnah mutlak, boleh kapanpun kecuali waktu terlarang. Saya ulangi, karena sholat sunnah taubat ini adalah sholat sunnah mutlak, maka boleh dilakukan kapan saja, di mana saja. Yang penting bukan di waktu terlarang. Kapan waktu terlarang? Waktu terlarang ada 5. Setelah sholat asar, setelah sholat subuh, saat matahari terbenam, saat matahari terbit. Itu sudah 4. Dan ketika matahari berada di atas kepala kita sebelum waktu duhur. Itulah 5 waktu sholat, 5 terlarang. 5 waktu terlarang. Selain waktu itu, boleh kita melakukan sholat tobat. Tapi tidak harus, tidak wajib. Ya, yang kita bilang tadi harus, tidak. Yang wajib adalah bertobat. Bertobatnya, beristighfar, menyesali dosa itu. Adapun sholatnya adalah disunnahkan. Itu juga menjadi sebab pengampunan. Menjadi sebab pengampunan. Wallahualam. Barakallahu fiik. Kita baca pertanyaan kertas. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Afwan Ustaz, apakah ada buku sifat salat Nabi versi e-booknya? Sebagaimana buku hadiah untuk muslimah sudah ada e-booknya yang dibagikan Ustaz. Sabar. Iya. Nanti kita antum belum bagi wudhu ya? Belum Ustaz, segera Ustaz insyaallah. Bapak lama sekali. Memang nanti kita akan bagi itu buku-buku bacaan. Tunggu waktunya saja. Kita perbaiki dulu sedikit kalau ada
Kesalahannya, iya, baru dibagi. Nanti kita bagi buku sifat wudhu Nabi. Kan rata-rata terkait dengan ibadah itu alhamdulillah sudah ditulis sebelum ia sibuk dengan buku bahasa kemarin. Tapi ini buku bahasa sudah rampung juga, nanti diperbaiki lagi. Ini masalah waktu saja untuk memperbaiki sebagian yang ditulis yang sebelumnya. Jadi sifat wudhu Nabi akan segera dibagikan. Kemudian nanti juga sifat sholat. Nanti ada darah wanita. Kemana yang kita bagikan apa? Hadiah untuk muslim, Ustaz. Iya, nanti ada darah. Seputar darah juga itu nanti kita akan bagikan insya Allah PDF-nya. Insya Allah ta'ala. Semoga dimudahkan. Tinggal tunggu saja. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, apa hukumnya berfoto buat kenangan atau menyimpan foto untuk kenang-kenangan, Ustaz? Kalau tidak dibutuhkan, lebih bagus orang tidak menyimpannya. Jika tidak dibutuhkan. Jika tidak dibutuhkan. Karena foto, ia dengan alat kamera, itu para ulama rahimahumullah ta'ala itu mengharamkannya karena dia masuk dalam menggambar kecuali dibutuhkan. Kecuali dibutuhkan. Wallahualam. Barakallahu fiik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kiat-kiat di dalam menuntut ilmu agar ilmu itu atau ilmu yang kita peroleh itu berberkah, Ustaz? Dan bagaimana adab dalam menghadiri majelis ilmu? Tentunya sesuatu itu akan berberkah kalau kita sedekahkan. Kalau kita sedekahkan. Dan para ahli hadis sedekahnya ilmu itu mereka katakan adalah dengan mengamalkannya. Walaupun sekali. Dengan mengamalkannya walaupun sekali. Tidak harus terus menerus diamalkan kalau memang kita adalah orang yang tidak mampu mengamalkan semuanya. Dan tidak mungkin memang kita mampu mengamalkan seluruhnya. Iya, tapi minimal ada sedekahnya. Setiap sekian ilmu yang kita dapat, ada yang kita amalkan. Ada yang kita amalkan. Maka dengan itu akan berberkah. Akan berberkah. Karena berberkah itu kan maknanya adalah an-nama wa ziyadah. Tumbuh dan bertambahnya. Tumbuh dan bertambahnya. Iya. Dan berkah diantara pengertiannya adalah kathratul khair. Banyak kebaikannya. Banyak kebaikan itu ciri berkah. Dengan adanya ilmu, kita beda dengan orang sebelum kita belajar. Setelah kita belajar, berbeda dengan kita sebelum belajar. Iya, itu wallahualam. Barakallahu fiik. Kita kembali ke ikhwan. Silakan yang punya pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, pertanyaan titipan, bagaimana hukumnya KB? KB. Tergantung apa niatnya dari KB itu. Kalau niatnya adalah untuk memutus kandungan, ya, maka tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ya, niatnya memutus kandungan, nanti kurang rezeki. Iya, tidak bisa dia kasih rezeki. Akhirnya dia putus kandungannya. Tidak ada keterangan dari dokter bahwa dia akan membahayakannya kalau hamil. Maka ini tidak dibolehkan. Adapun KB dalam artian cuman mau mengatur kehamilan. Supaya bisa mengurus bayinya, anaknya. Dia KB untuk mengatur jarak kehamilan. Maka ini dibolehkan. Dari masa sahabat sudah melakukan itu. Kata Jabir radhiyallahu taala anhu, kunna na'zil wal Qur'an yanzil. Dulu kami melakukan azl sementara Quran turun. Tahu azl? Ini anak muda ini. Ya. Azl itu artinya gimana ini? Jelaskan azl atau tidak? Hah? Enggak usah? Azl itu adalah
Aduh, agak sulit ini karena para anak muda ini. Iya, azal itu kita orang melakukan hubungan badan dengan istrinya. Dia melakukan hubungan badan dengan istrinya supaya tidak hamil. Pada saat dia sudah di puncak gunung, dia cabut senjatanya. Dan dia keluarkan di luar air maninya. Paham ya? Bukan cabut senjata lanjut berkelahi. Bukan, dia keluarkan. Jadi saat sudah seperti itu, mau keluar maninya, dia keluarkan. Dia cabut dan dia keluarkan air maninya di luar. Itu namanya azl. Tujuannya apa? Supaya tidak hamil dulu. Ini cara orang dulu. Sekarang alhamdulillah, kesehatan sudah tatawur, sudah maju, sudah ada alat. Kalau kita pakai, maka kita bisa mengatur kehamilan istri. Iya, sudah bisa mengatur kehamilan istri. KB orang sekarang. Itu tentunya untuk memudahkan. Lebih memudahkan. Iya, itu dibolehkan. Dibolehkan kalau untuk mengatur apa? Kehamilan. Karena kadang seorang, ya tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depan lagi hamil, tahun depan menyusui. Kadang, wah, apa kegiatannya cuman hamil menyusui, tidak bisa apa-apa. Tidak bisa melakukan apapun. Maka boleh dia mengatur jarak. Wallahualam. Yang kedua Ustadz, saya pernah mendengar dilarangnya melakukan transaksi di dalam masjid. Itu juga termasuk dalam meminjam uang dan membuka aplikasi online jual beli juga termasuk atau tidak Ustadz? Jual beli yang dilarang. Jual beli. Iya, yang dilarang. Di dalam masjid dilarang seorang itu melakukan transaksi jual beli. Semua yang berbau jual beli berarti itu yang tidak boleh. Termasuk? Iya. Orang yang melakukan transaksi jual beli yang penting ada akad. Ada akad, bukan hanya sekedar tanya barang. Tapi dia mau transaksi jual beli. Mau transaksi jual beli, maka tidak boleh. Adapun hanya tadi buka aplikasi ya, kita download. Atau hanya buka aplikasi terus kita hanya lihat. Membuka live orang lagi berjualan. Wah, tidak ada tempat lain saudara. Iya, tidak. Kalau kita buka live orang jualan, terus setelah itu kita mau melakukan transaksi, tidak boleh di masjid. Masjid tidak dibangun untuk itu. Wallahualam. Sekarang Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan? Sudah. Cek. Sudah Ustaz, apa hukum jika sholat hidung tidak terkena ke lantai? Sholat jika hidung tidak kena lantai. Kata Nabi, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Di hadits Ibn Abbas, riwayat Bukhari. Saya diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud. Al-jabhah wa asyara ila amfi. Beliau sebutkan pertama. Jidat, tapi beliau tunjuk hidungnya. Jadi mulutnya beliau ngomong jidat. Tapi tangannya dia tunjuk hidung. Dia beliau bilang begini. Al-jabhah. Dia tunjuk hidung. Jidat di ucapannya. Tapi beliau tunjuk hidung. Itu menunjukkan bahwa hidung juga. Ini dibilang umirtu. Saya diperintah. Berarti hukumnya adalah wajib. Wajib kita sujud. Hidung itu menyentuh lantai. Wajib hukumnya. Tapi kalau ada orang hidungnya terangkat. Kan ini wajib bukan rukun. Maka sah sholatnya tapi berdosa. Wallahualam. Barakallahu fiik. Pertanyaan selanjutnya silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya ke Ustaz. Kemarin saya dari kampung, safar. Saya sampai di sini pas adzan. Jadi saya langsung pergi salat di masjid. Baru saya langsung jamak qasar takdim 2 rakaat.
Bagaimana itu Ustaz? Apa sah atau bagaimana? Kita sampai di Makassar, Pas ajan pas. adzan zuhur. Baru Baru saya pergi sholat di masjid Ustaz. Di dekat kos. oh maksudnya di mana? Di mana? Di Oh, di sana, kos? Di kos sih. Dekat kos kita sholat Di masjid. zuhur. Iya, luhur 4 rakaat. 4 rakaat terus Baru saya jamaat takdim 2 rakaat asar. asar. Kenapa kita jamak takdim? Nah, itulah saya tanyakan anunya Ustaz, karena saya sapar kan jadi saya langsung. Ya, selama kita safar sah. Selama kita safar sah. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Ya saya keluar. Alhamdulillah. Selanjutnya silakan. Bismillah. Afwan Ustaz. Kami biasa mendapati diri kami Ustaz beberapa kali kalau setelah buang air kecil atau kencing Ustaz. Biasanya itu ada keluar air, tapi bukan waktu sholat Ustaz. Setelah wudhu biasanya keluar. Apakah kita hukum yang keluar ini kencing atau air Ustaz? Betul-betul keluar. Betul-betul keluar. Yang dirasa Ustaz keluar. Kami Kalau hanya dirasa was-was, itu setan yang mengurut-ngurut kelaminmu. Setan begitu. Itu setan itu kalau sudah kita wudhu di hadis Nabi itu, dia pergi urut-urut perut kita. Dia pergi tiup-tiup itu lubang pantat. Sehingga kita merasa bahwa, jangan-jangan tadi angin kentut, ternyata tiupan setan. Itu dia di tempat-tempat begitu dia. Dia urut-urut kelamin teh. Maka kata Nabi, enggak usah anggap. Sampai memang kamu cium bau atau dengar suara, itu masalah kentut. Kalau kamu dengar suara, sudah batal itu. Kalau kamu cium bau, dan bau itu kamu kenalkan, bau saya ini. Batalkan. Sama dengan yang di depan. Kalau memang betul-betul yakin ada yang keluar betul cairan, batal. Kalau hanya sekedar perasaan, enggak. Enggak batal. Lanjut saja. Itu was-wasnya setan. Dan ketika kita bilang kebiasaan, berarti itu kan sudah jadi penyakit. Itu dimaafkan. Cukup berwudu setiap kali sholat. Kalau kita biasa begitu, selalu ada rasa keluar setelah berwudu. Itu sudah penyakit. Sudah penyakit. Kalau seperti itu, dimaafkan. Cukup berwudu setiap kali sholat. Wallahualam. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bismillah, ahsanallahu ilaikum. Afwan Ustaz, bagaimana terkait penuntut ilmu yang mengamalkan suatu kewajiban atau sunnah yang mana sebelumnya dia belum pernah mendengar pelajarannya atau dalilnya. Misalnya seseorang melakukan sunnah, mengangkat tangan setelah bangkit dari tahiyat awal. Dia hanya melihat temannya melakukan seperti itu tanpa pernah mendengar dalilnya. Karena saya pernah mendengar ceramah yang mengatakan bahwasanya minimal itu seorang pernah mendengar dalilnya. Beliau berdalil dengan hadis fitnah kubur yang berkata sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Apakah ini tetap sudah tegak hujahnya dan mereka dapat pahala atau bagaimana Ustaz? Baik. Pertama, sebenarnya hadis yang dipakai itu sahih Bukhari Muslim, tapi kadang tidak tepat. Itu hadis itu tercelanya tidak belajar. Artinya orang tidak belajar, cukup melihat orang tercela. Tercela. Terus masalah kita tadi itu, bolehkah kita beramal hanya melihat orang? Tergantung. Kalau kita adalah orang yang bisa mencari, tidak boleh kita langsung amal sekedar melihat. Kita ini penuntut ilmu, bisa cari ini ilmunya, bisa bertanya. Maka tidak boleh kita beramal hanya sekedar melihat. Tidak boleh. Kalau kita bisa mencari. Tapi kalau kita muqallid, kita adalah orang yang taklid, tidak mampu mencari, kita ini awam. Maka boleh kita hanya melihat alim. Kita lihat alim melakukannya, maka kita
lakukan. Boleh. Kalau kita ahli taklid, tidak bisa mencari. Tidak bisa mencari. Seperti itu. Dirinci. Tidak bisa kita mutlakan. Kasihan nanti orang awam. Berarti orang harus masuk semua pesantren. Nah, berarti harus Bapak Ibu Sultan harus ke sini. Tidak boleh hanya lihat. Nah, tergantung. Dia ini orang yang bisa mencari atau orang yang muqallid, hanya bisa melihat atau mendengarkan perbuatannya orang. Itu yang dilihat. Allah alam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Masih ada pertanyaan? Silakan. Bismillah. Apa hukumnya mencela ahlu bid'ah? Karena kami biasa mendapati di video-video Instagram itu ada orang yang mencelanya, kayak memparodikan, seperti kayak kisah-kisah ajaib begitu terbang-terbang. Nah, dia parodikan dalam keadaan dia juga mencela. Bagaimana itu Ustaz hukumnya? Apakah boleh atau tidak? Kalau ingin mengingatkan orang dari kesesatannya, boleh, bahkan wajib. Harus kita ingatkan orang. Supaya orang tidak tertipu dengannya. Adapun hanya sekedar mengejek-ngejek saja, tidak boleh. Dan tidak boleh. Dan orang yang tadi itu mengingatkan orang dari kesesatan orang itu, harus orang memang dia lakukan kan tadayunan. Tidak semua orang. Karena agama. Dia ingin agama itu benar. Karena nasihat, bukan mengejek orang. Karena menginginkan kebaikan, bukan untuk merendahkan. Iya. Dan ketika kita mengejeknya dan mencelanya, orang-orang juga akan kembali mengejek kita. Kita tidak apa-apa tahan. Tidak apa-apa kita tahan itu. Iya, jadi tergantung. Tadi yang melakukan itu yang disebutkan, apakah memang ahli? Kan tidak semua orang bisa masuk di bab ini. Masuk di bab jarh. Bab mencela, membantah. Tidak semua orang. Harus ada ahli. Dan dia memang dia terbebas dari hawa nafsu yang tersembunyi. Jangan sampai karena sakit hati dia ngomong. Tidak sembarang orang bisa masuk. Tidak semua orang itu dari ulama hadits masuk dalam ulama jarh wa ta'dil. Yang mengkritik. Tidak semua. Iya. Harus orang yang memang dia berbicara karena agama, punya waro yang tinggi, punya rasa takut yang tinggi. Sehingga kalau dia ngomong orang juga mendengarkan itu keluar benar adanya dari hatinya. Bukan karena balas dendam. Iya, bukan karena sakit hati sama temannya sehingga dia mencelanya. Bukan. Harus hati-hati orang. Iya, penuntut ilmu tidak masuk dalam hal itu. Penuntut ilmu itu tidak masuk dalam hal tersebut. Wallahualam. Jadi Ustaz, kalau misalnya di antara kita ada yang mencela mereka, maka kita termasuk berdosa. Di antara kita? Ada yang mencela, maksudnya santri kalau biasa cerita-cerita, apakah termasuk berdosa Ustaz? Kalau hanya sekedar mengingatkan teman, enggak. Kita wajib saudara mengingatkan orang bahwa hati-hati dari ahli bid'ah. Nah, hati-hati. Enggak ada masalah. Tidak ada masalah, apalagi hanya sesama. Kita tidak live. Atau live itu tadi. Tidak ada masalah. Itu hanya cerita sama teman. Kita dalam bab, tapi ingat, itu tadi. Dalam bab nasihat. Dalam bab apa? Nasihat. Kita mau nasihati teman kita. Wallahualam. Syukran. Barakallahu fikum. Masih ada pertanyaan? Silakan. Pak Ustadz, bagaimana posisi telapak tangan ketika sujud? Apakah ada dalilnya telapak tangan jari-jari itu dirapatkan ketika sujud? Tidak diatur tentang jari itu. Yang jelas posisi tangannya Nabi adalah antara wajahnya. Jadi posisinya itu adalah di wajah, tidak ke wajah, tapi di antara wajahnya itu di antara tangannya. Tidak dinukil rapat ataupun renggang. Wallahualam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Apakah ada dalilnya ketika menjawab adzan
setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah membaca salawat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah bil islami dina. Iya, ada dalilnya. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan boleh juga dibaca setelah adzan selesai. Boleh setelah membaca dua syahadat baru kita baca tadi, iya, boleh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah. Itu setelah dua syahadat. Setelah dua syahadat. Adapun salawat boleh setelah adzan, ya, sebelum kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Sebelum itu boleh. Wallahu a'lam. Bagus, Ustaz. Apa hukumnya nazar, Ustaz? Apa? Nazar. Nador. Kita kayak bersumpah begitu untuk Nadar. Nazar. Gak beda nadar sama nador. Karena nador itu bapak mau pergi melihat cewek. Nah, Ustaz. Iya, mau melihat akwat. Sudah mau menikah, Ray? Belum, Ustaz. Oh, belum. Saya kira sudah mau. Kalau mau gasmi. Iya. Nadar. Nadar tahu pakai dal. Hukum nadar. Tidak boleh nadar. Tidak boleh memulai nadar. Iya. Kata Nabi, an-nadar la ya'ti bi khair. Nadar itu tidak mendatangkan kebaikan. Tidak boleh orang memulai nadar. Tapi kalau dia sudah terlanjur bernadar, wajib dia penuhi. Wajib dia penuhi. Tapi memulainya, ya, kita tidak boleh bernadar. Wallahualam. Boleh satu lagi, Ustaz? Terakhir, apakah boleh ketika wudu menjawab azan atau menjawab salam dari orang lain? Karena saya pernah diberitahu hal tersebut tidak dibolehkan. Kenapa? Apa dia bilang kenapa tidak boleh? Wallahu a'lam, Ustaz. Jadi wudu itu pergerakan. Wudu itu kan pergerakan. Iya. Artinya kalau pergerakan saja, tidak ada larangan untuk berbicara. Wudu itu cuma pergerakan, tidak ada larangan untuk berbicara. Jadi boleh orang menjawab adzan, menjawab salam. Bahkan kalau dia cerita sama temannya, tidak apa-apa, mubah. Yang penting dia tetap konsentrasi dalam masalah apa? Urutan wudunya. Karena wudu itu wajib tertib. Wudu itu wajib berurut. Iya, wallahualam. Jazakallah khair. Barakallahu fiik, Ustaz. Silakan. Bismillah. Ustadz, saya pernah mendengar bahwa agama Islam itu dibangun oleh 3 pilar: tauhid, fikih, dan ilmu tasawuf. Apakah kita harus belajar ilmu tasawuf juga, Ustadz? Iya, enggak, Pak. Agama Islam dibangun di atas apa tadi? Akidah, fikih, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf, Pak? Batin, Ustaz. Sabar, tawakal. Ya, itu tauhid, Pak. Oh, tauhid. Itu maksudnya yang saya mau katakan sama kita. Jadi ilmu tasawuf menurut mereka itu adalah ilmu terkait dengan kebatinan. Kita punya cinta bagus. Kita punya harapan bagus. Kita punya rasa takut bagus. Kita punya tawakal bagus. Kita punya takwa bagus. Itu maksudnya. Nah, ini dipelajari di akidah, Pak. Ini dipelajari di tauhid. Jadi kalau kita belajar namanya tauhid, artinya belajar tentang batin. Kalau kita belajar fikih, artinya kita belajar tentang apa? Muamalah. Kegiatan ibadat. Dari wudu, sholat, puasa, haji, zakat. Itu namanya kita belajar apa? Fikih. Fikih. Di situ sebenarnya, Pak. Jadi tidak perlu ditambahkan ilmu tasawuf karena sudah masuk di akidah. Kan begitu, Pak. Lihat Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai mereka juga orang tasawuf puji.
puji. Karena kuatnya keyakinan dan akidahnya, dia di penjara pun di penjara itu baginya adalah istana. Makanya orang-orang sufi bilang, ujung-ujungnya itu mereka itu ahli sunnah wal jamaah jadi sufi juga. Dia pikir begitu. Buktinya apa? Ibnu Taimiyah masuk di penjara. Penjara tidak ada masalah. Ini adalah istana bagiku. Kenapa? Karena hatinya sudah tasawuf. Wow, gitu. Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani bukan sufi. Bukan. Dia ahli sunnah wal jamaah. Cuman mereka bilang ujung-ujungnya tasawuf. Karena dia di penjara tetap nyaman. Jadi mereka mengklaim bahwa ini adalah wali. Begitu Pak. Jadi intinya adalah sebenarnya tidak pernah belajar tasawuf. Tapi belajar akidah yang benar, tauhid yang benar, maka kita akan menjadi sufi Pak ya. Tidak juga. Tidak perlu begitu. Itu hanyalah yang mereka tambah-tambahkan. Ya makanya karena mereka belajar tasawuf, kadang juga tidak belajar tauhid. Akhirnya mereka kadang mengkeramatkan tempat. Mengkeramatkan orang. Gara-gara dia ada tambahan pelajaran. Sehingga lupa akidah. Dia cuma mengurus bagaimana berharap, bagaimana cinta, bagaimana takut. Iya, dia tidak urus akidah yang benar. Ya, bahwa ketika kita berharap itu harus hanya kepada Allah, tidak boleh di kuburan, tidak boleh ini. Tapi mereka begitu, Mas. Jadi kita belajar saja tauhid dan fikih. Tauhid dan fikih. Tidak perlu dibilang belajar tasawuf. Wallahualam. Barakallahu fik. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, dengan terjawabnya pertanyaan tadi berakhir pula program kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah kita dengarkan itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.